Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Riana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih? Sehat? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya, amin. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya, amin ya robbal alamin. Untuk menemani kawan-kawan yang aktivitasnya ini hari sore hari ditungguin majikan, bahkan kalau T8 itu bener-bener sore hari datang, ini kan sampai besok nih. Nah, pasti majikan nggak kerja, atau mungkin ada majikan yang kerja setengah hari atau menunggu T8-nya pergi baru kerja. Nah, ini salah satu video untuk menemani mbak-mbak yang homun banget ketika denger bose ngomong atau cerewet banget atau nungguin sampean. Dan ini adalah pembahasan beberapa kasus buat kawan-kawan semuanya. Oke, kawan-kawan, iki informasi dulu yang pertama ya. Jadi ada informasi pembaruan tentang undang-undang di negara Hong Kong, yaitu tentang masalah pemberian makan merpati, yang mana undang-undang ini disahkan 1 September 2024 bagi masyarakat atau warga Hong Kong, baik itu yang tinggal di negara Hong Kong, apabila memberi makan merpati liar maka bisa kena denda 5.000 dolar Hong Kong atau sebesar 10 juta kan kawan. Kemudian iki bakal meningkat hingga maksimal yaitu sebesar 100.000 dolar Hong Kong jika ada dakwaan. Jadi kalian dengan sengaja memberi makan, kemudian besoknya lagi memberi makan dan itu terpantau CCTV, itu kan sampean dengan sengaja menyuruh merpati itu untuk datang ke perkotaan. Nah, itu yang menyebabkan kotoran di mana-mana kan. Jadi sampean bisa kena dakwaan dan iki maksimali dendane sampai 100.000 dolar Hong Kong. Jadi hati-hati bagi kawan apabila libur yang suka makan-makan kemudian dengan sengaja memberikan sedikit nasi kepada merpati yang berada di sekeliling Anda. Sekali lagi, merpati itu dianggap memberikan kotoran pada wilayah negara Hong Kong dan ini juga menyebabkan atau mengakibatkan penyakit. Jadi itu kenapa dilarang memberi makan kan kawan. Nah, ini informasi yang pertama. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus. Jadi iki ada sedikit cerita kan kawan. Biasanya kan kawan yang baru bekerja di negara Hong Kong, iki pasti dikasih tahu oleh majikane, Mbak Cece, iki lo handuk sing warnane biru, iki buat lap toilet. Sing warnane merah, iki dingge lap ruang tamu. Kemudian sing warnane putih, iki dingge lap dapur. Pokoknya bermacam-macam warna lap iki dikeluarkan oleh majikannya agar mbak-mbak itu bekerja itu iso membedakan mana lap yang kotor, mana lap yang dibuat ngelap di tempat bersih, mana yang lap dibuat meja. Jadi semuanya dibeda-bedakan. Iki nggak jauh beda dengan sampean mbak, iki pasti yo. Dan mungkin sampean nggak perlu dikasih tahu karena sampean wis tahu. Jadi anak baru iki panggil aja Mbak Ang, baru datang di negara Hong Kong. Kemudian di situ ada perbedaan lap-lap yang diberikan oleh majikannya. Dia bekerja seperti biasa. Kemudian Mbak iki lap yang warna biru khusus neng gene toilet iki karo Mbak dipakai lap neng gene meja. Iki Mbak tanpa sadar karena memang dia terburu-buru, dia ini kerjanya harus cepat, tanpa dia sadari dia ini wes ngelap ning gene toilet, kemudian lapnya di bawah buat lap-lap ning gene ruang tamu meja sekalian. Nah, iki ketahuan sama majikan kalau Mbak iki ngelap yang buat toilet tadi yang dilap di ruang tamu. Alhasil bose marah-marah. Kemudian akhirnya si nenek itu ngomonglah sama si dadanya bahwa cecemu ki lo jorok banget, mosok lap sing buat
toilet iku dinggelap ning ngene ruang tamu. Itu kan sesuatu hal yang jorok banget dan tidak bisa diampuni. Apapun masalah sampean itu terburu-buru atau apapun itu wes nggak mau tahu majikan Anda. Ujung-ujungnya dari kasus cuma salah nggak konsentrasi dalam bekerja, Mbak Eki diusir oleh si nenek tadi, langsung diantar ke majikan itu hari. Padahal Mbak Eki bekerja cuma 2 minggu di tempat majikannya, jadi tidak ada 1 bulan kan kawan. Dia dapat uang 2 minggu kerja, kemudian dapat tiket dan juga dapat uang interminitan. Tapi semua hak-hak iki dipegang oleh si agensi karena Mbak E masih memiliki hutang. Nah, di dalam kasus ini mungkin mbak-mbak semuanya yang sudah pernah suhu kerja di negara Hong Kong pasti pernah memiliki pengalaman yang sama. Jadi awale sampean ki bekerja di negara Hong Kong wis dikasih tahu nih. Tapi sampean pikun lap-lap seng gini tempat kotor sampean bawa ke dapur, bahkan sampai lap-lap itu sampean buat ngelap kulkas. Pasti pernah, rata-rata pernah melakukan hal yang sama. Tapi masih beruntung sampai melakukan hal itu tidak ketahuan. Beda sama Mbak tadi yang melakukan ketahuan sama bobonya. Padahal Mbak Eki mungkin nggak konsen dan memang secara nggak sengaja, tapi tetap aja dianggap gila nih, jorok banget. Nah, dari kasus ini hati-hati. Nah, ada lagi kasus lainnya kan kawan. Oke, mbak-mbak semuanya sampean rata-rata kerja ning Hong Kong kuwi pasti dapure sampean iki ono templean se modele koyo aluminium. Rata-rata ono. Iki ono cerita. Jadi Mbak iki wis kerja ning kono lumayan suwi, sekitaran 3 tahun kan kawan. Mbak iki ning kono kerja sekitaran 3 tahun. Tapi memang antara Dadai sama Mbak E iki nggak akur, nggak ngerti permasalahan apa, intine Dadai karo Mbak E iki nggak akur. Jadi Mbak E iki hari itu membuat kesalahan yang menurut aku iki agak fatal. Tapi mungkin mbak-mbak anggap itu sepele. Jadi Mbak E pada waktu itu kerja seperti biasanya malam. Mungkin karena dia capek atau melamun sehingga kerjaan tuh nggak fokus. Mbak E kui ngelap tembok seng yang buat masak itu memakai busa yang warna hijau. Jadi kan di situ kan ada busa, kan ada 2 muka. Yang pertama lembut, ini piring, sedangkan yang kasar iki biasanya untuk panci ataupun sejenisnya lah, biar kerak-kerak ataupun itu bisa hilang. Nah, Mbak E kui nggak fokus, akhirnya seng busa kasar itu dingge ngelap nenggene seng buat masak atau kan inilah. Nah, iki dilap neneng kono, alhasil kan kui seng yang dibuat masak itu podo bores kabeh karena Mbak E tadi ngelape pakai busa yang kasar tadi. Nah, di dalam kasus iki majikan belum tahu kalau sengnya buat masak iki pada bores kabeh, dan boresannya iki nggak cuma 1 2 tapi banyak banget nih yang bagian tengah kan kawan. Nah, dari kasus ini besoknya akhirnya majikan mengetahui kalau Mbak E iki ceroboh banget kan kawan. Jadi langsung si bos iki menanyakan sama si Mbak E, kenapa kok sampai dapurku kayak gini bores semuanya. Bos iki marah-marah setelah tahu iki perbuatan Mbak E. Kenapa kok sampai dapurku kayak bleret kayak gini? Kamu kok di sini sudah kerja selama 3 tahun, kok ini sampai kayak gini? Mbak Ik wis ngomong maaf Dadai, maaf Tumci Dadai. Tapi bos iki tetap marah karena memang sejak awal bos iki memang nggak begitu suka sama Mbak E. Ya kui bos sampai nyocot nggak mari kan kawan. Iki karena menurut aku nggak begitu sepele kawan-kawan, nggak begitu sepele karena itu lumayan banyak goresannya. Jadi dari atas sampai seret Mbak Iki kan ngelapi gini. Jadi ketika ngelapi gini ya seret
tanpa mbak sadari ternyata semuanya buris. Ya kuwi majikane perempuan kuwi ngamuk, perkarane dapure bures kabeh. Ya kuwi mbak, karena keteledoran mbake, walaupun bekerja selama 3 tahun, mbake yo kena interminate oleh majikane. Perkarane buresne dapure majikan tadi. Wi nggak sepele menurut aku. Tapi sekali lagi, yang namanya orang pikiran banyak dan iku nggak konsen, yuk akhirnya kuwi sembrono. Mungkin mbak-mbak semuanya pernah memiliki besi yang buat nyuci pantate, dandang dan semuanya. Nah, kuwi mungkin oke lah itu dibuat. Tapi ketika mbak-mbak itu gabusnya itu yang kasar itu, kita kan tanpa nggak sengaja kan, ini buat ngelap, nyuci pakai sabun, tapi ya kuwi bures kabeh mbak, nggak sengaja itu. Jadi dari kasus ini memang banyak sekali musibah terjadi sama sampean, nggak terjadi sama anak baru, anak lama-lama pun itu bisa kena musibah seperti ini, pemutusan kontrak kerja ketika tidak konsen di dalam bekerja, pikirannya bek, terus mikirin reno, kemudian bosin di tempat kerja, kuwi cerewet, secara otomatis iki pikirannya nendi-nendi kemana-mana. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, baru dia sadar kalau dia iki ceroboh. Dari kasus seperti ini semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Sekali lagi, iki cuman memberitahukan kawan untuk lebih berhati-hati, dan kawan-kawan mbok masih wis kerja lama pun dimajikan yang sama, tetap aib iso kena musibah terjadinya pemutusan kontrak kerja. Padahal sampai niki posisi sik duwe utang, baik itu utang bank maupun uang tuane sampean utang bank ning Indonesia. Jadi hati-hati dalam bekerja, ojo lali nabung. Sampean nggak nabung akeh titik tapi sampean nggak punya hutang, insya Allah hidup sampean tentrem kok. Asal sampean nggak punya hutang, sampean kuwi ana tabungan tapi utangnya sampean akeh ning jobo. Si A utang 50 juta, si B utangnya 10 juta, pokoknya utang kon dinendi. Nah itu bikin sampean stres mbak. Padahal niat sampean dengan berhutang itu iso ngumpulin duit, tapi tetap aja gali lubang tutup lubang. Semoga dengan yang kasus seperti ini menjadi wawasan kita semuanya untuk lebih berhati-hati, dan semoga kawan-kawan yang apabila saat ini ditungguin majikan, pokoknya semangat kerja, inget tolek gajian, semangat terus nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.